Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa dan bergabung di Peduli Klaten YouTube channel. Oke, kita berjumpa dalam talk show kali ini pada kesempatan Cetik Geni yang ke-6 dengan mengambil tema yaitu menjaga adab, etika, dan budaya dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045. Pada kesempatan ini sebuah kehormatan, monggo Gus Doni. Pada kesempatan ini kita kehormatan kerawuan beliau Bapak Hamenang Wajar Ismoyo Esikom. Beliau adalah tokoh muda Klaten penuh talenta dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten. Sugeng sonten Pak Hamenang. Sugeng sonten Mas Ferry. Wajahnya kok merah merona. Wah, merah ya. merona. Saja ini ya ada kabar baik mungkin. Terpilih kembali menjadi wakil rakyat untuk periode 2004-2029 gitu. Nggih, pangestunipun nggih. Dan juga ada satu lagi, beliau juga menjadi salah satu bakal calon dari Partai PDI Perjuangan untuk calon Bupati Klaten. Ini luar biasa. Klaten butuh percepatan kata beliau. Yaitu butuh anak muda. Kemudian yang kedua, bintang tamu kita dari Mas Diva. Beliau adalah mahasiswa KKN dari Universitas 11 Maret yang sudah 10 hari di sini. Banyak ingin tahu juga ingin berkontribusi untuk masyarakat Desa Ngada. Banyak sudah yang dikerjakan membantu kegiatan Cetik Geni juga termasuk ini. Untuk kesempatan ini pada dialog sore hari ini Mas Diva bertandem dengan Pak Ketua Dewan Kabupaten Klaten. Oke, menyambut tema kita pada sore hari ini yaitu menjaga adab, etika, dan budaya dalam menyongsong Indonesia Emas 2024. Yang pertama Pak Ketua. Ya, pripun Mas Ferry. Ini nggak ada Seperti briefing loh ini. ini ada settingan ya. Menurut aturan panjenengan bahwasanya Klaten itu hebat besar bukan karena hebat usahanya. Klaten hanya mampu saat ini survive dengan pertanian, pariwisata dan juga untuk UMKM, bukan hal yang besar. Jadi apakah masih relevan Pak Ketua untuk potensi ekonomi Kabupaten Klaten untuk Indonesia Emas 2045 ini? Oke, jadi di berbagai forum itu saya selalu matur hebatnya Klaten itu bukan karena bisnis-bisnis besar bukan karena perusahaan-perusahaan besar yang ada. Tapi survive-nya Klaten terbukti dari dihajar oleh pandemi yang terakhir, sebelumnya dihajar oleh krisis moneter, itu adalah karena kekuatan dari UMKM yang ada, kekuatan dari desa-desa yang ada. Sehingga kalau bicara Jogja memang luar biasa kuat, tapi di sana disupport oleh dana keistimewaannya. Kalau Solo ya jelas hebat, kemarin kebetulan putra Pak Presiden jadi wali kota sehingga semua menteri ke sana untuk berebut menawarkan program. Tapi di Kabupaten Klaten ini kan di tengah-tengah. Nah, alhamdulillah kita bisa survive-nya karena itu. Dan luar biasanya lagi salah satu UMKM yang ada di Kabupaten Klaten yang sudah terbukti dari 1950 sampai sekarang masih eksis ya, Lumpia Dulek. Nah, kaitannya ke depan apakah masih relevan apalagi menuju Indonesia Emas 2045 tentu sangat luar biasa karena Kabupaten Klaten realitas hari ini UMKM-nya tumbuh kembangnya luar biasa. Pak Ketua, takutnya gini kan untuk pergeseran dari sektor pertanian dan pariwisata mungkin kalau melangkah ke 2045 kan kita juga lompatan untuk industrialisasi di negara maju, apakah masih bisa bertahan untuk pertanian dan sektor pariwisata? Justru kalau bicara isu ke depan yang namanya orang hidup itu kebutuhan pokoknya adalah makan. Jadi salah satu bisnis atau usaha yang ke depan akan tentu masih jalan ya paling dasar adalah makanan. Nah, kalau bicara beras, kuliner ya luar biasa. Kabupaten Klaten dulu pernah terkenal dengan beras Rojo Lilin Delanggunya, di mana berapa puluh tahun yang lalu bahkan beras dari Cianjur, beras dari manapun selalu kalau sudah sampai Jakarta dan keliling Indonesia diakukan beras Delanggu kan begitu. Nah, ini yang kemudian digelorakan semangat kembali ke depan sehingga kalau bicara pertanian ya Klaten justru menuju Indonesia Emas harus optimis. Kita kembalikan kejayaan masa lalu ini kemudian menjadi hebat. Nah, di sisi lain kalau bicara pariwisata,
jumlah orang semakin banyak, tentu kemudian mereka berkegiatan sehari-hari semakin lama semakin stres kan begitu. Ada yang karena putrane kata, ada yang nyicil utang banyak lah, dibutuhkan untuk menghilangkan kepenatan ini kan hiburan, refreshing, yaitu dengan pariwisata. Nah, Kabupaten Klaten alhamdulillah SDA-nya luar biasa, SDM-nya luar biasa, potensi pariwisatanya luar biasa. Ya, ini tinggal ke depan diintegrasikan dengan baik, kerjasama juga dengan dinas sehingga ke depan pariwisata akan bisa maju. Berarti dari pemerintah Kabupaten Klaten optimis untuk menatap Indonesia Emas 2045. Harus sangat optimis, yes. Justru nanti ke depan Klaten ini tidak hanya sekedar kota satelit, tapi kita harus bisa sejajar dengan Jogja dan Solo kan begitu. Oke. Apalagi dengan adanya tol ini Mas dan KRL yang sudah dimasuk di Kabupaten Klaten. Satu lagi sebelum melangkah ke Mas Diva, Yeah. apakah juga BUMDes ini masih relevan nanti untuk perjalanan bangsa ini, lompatan kita ke depan di 2045 ini, apakah keberadaan BUMDes nanti masih relevan, Pak? Justru kalau menurut saya, tadi saya matur di depan, yang menjadi terangnya Kabupaten Klaten ini bukan karena usaha besar tadi, tapi justru lilin-lilin yang menyala merata di 401 kabupaten desa kelurahan di Kabupaten Klaten ini yang membuat nanti Klaten akan bersinar. Artinya apa? Berarti basicnya adalah BUMDes, di mana desa-desa dengan segala potensinya yang berbeda-beda, ada yang potensinya pariwisata, ada yang pertanian, ada yang UMKM dan lain sebagainya. Ketika mereka bisa mengatur dengan luar biasa sendiri-sendiri, ya pasti nanti akan kemudian bisa berkembang menjadi hebat. Kalau menuju Indonesia Emas ya dibutuhkan gotong royong bersama-sama. Kalau hari ini masih berjalan sendiri-sendiri, besok eranya sudah bukan BUMDes tapi BUMDesma. Jadi badan usaha desa bersama-sama, barangkali nggak tak kerjasama dengan beberapa desa di sekitarnya. Kalau di sini ada lumpia dulek, nanti di desa yang lain ada apa, kemudian kolaborasi seperti itu. Oke, melanjutkan dari Pak Aman nanti kita beralih ke Mas Diva. Karena yang muda sudah, sekarang Gen Z dan milenial seperti apa pendapatnya? Apakah optimis Indonesia bakal emas di 2024? 2045 gitu. Karena apa? Banyak nyinyiran ataupun pesimisme. Ada yang mengatakan Indonesia cemas. Apakah yang lebih parah itu Indonesia lemas? Monggo pandangan panjenengan sebagai Gen Z milenial seperti apa untuk menatap 2045 ini? Monggo Mas Diva. Oke, baik. Izin sebelumnya tadi sempat disebutkan kalau aku bakal ditadamkan sama Mas Menang. Itu sebuah satu kehormatan, tidak etis kalau aku ditadamkan. Mungkin aku sebagai mahasiswa aja, mahasiswa biasa. Tandem di pilkada sekalian, Po. Namun ada kesamaan sih, Mas. By the way, Mas Menang tadi kan disebutkan ada sarjana ilmu komunikasi dan sebetulnya saya mahasiswa ilmu komunikasi dari satu frekuensi. Junior berarti junior. Ini. Bercanda. Iya. Salim dulu gitu. Biar menular ya, Mas. Auranya biar menular. Biar menular rezekinya dan ilmu pengetahuannya. Amin, amin. Oke, kalau dari Mas Ferry menanyakan kalau kita tuh apa sih pertanyaan-pertanyaan yang bakal dari teman-teman generasi Z dan teman-teman generasi milenial, kedepannya itu Indonesia tuh bakal bagaimana sih? Dan banyak rumor, banyak pandangan dari masyarakat dari kalangan generasi tua yaitu boomer atau dan lain sebagainya. Senior jangan tua, generasi senior dan senior dan sesepuh gitu, bakal akan adanya pesimisme dari teman-teman generasi muda itu bisa kami wakilkan oleh saya, itu bakal apa ya, itu tidak mungkin terjadi karena optimis itu pasti tidak hanya harapan namun itu udah dipastikan dan diharuskan kalau teman-teman generasi muda itu harus optimisme selayaknya senior dan sesepuh dari masyarakat di Indonesia ini. Karena apa? Generasi muda ini adalah tombak buat regenerasi dari ekonomi, dari yang sudah disebutkan dari pertanian, dari desa terkhususnya. Tapi banyak itu mahasiswa juga punya stigma yang negatif, Mas. Menunda pengangguran 4 tahun. Untuk ini ya pandangan dari teman-teman kuliah gitu ya. Itu mungkin sebetulnya semua masyarakat itu pasti akan ada pro kontranya dan pasti akan ada tidak semuanya suka dalam pandangan atau pernyataan yang positif. Namun untuk teman-teman yang beranggapan tadi pesimisme dan menganggap
kuliah itu tuh pun hanya untuk menunda pengangguran, menyepelekan pendidikan, itu pun menurut kami kita harus merangkul, karena memang tidak semuanya orang tuh terfasilitasi pendidikan. Jadi pandangan tersebut kita anggap dan nilai positif, dan Justru dijadikan cambukan untuk membuktikan ke depan, kan Itu begitu. juga betul sekali. Dan saya tambahkan Mas, seperti Mas Menang ini juga bukannya instan, tahu-tahu mentang-mentang naik ibu kota sudah enggak, beliau menatap dari nol. Beliau pernah kerja di stasiun TV, mulai berpartai itu dari apa Pak? Ranting ya Pak? Merintis. Dari ranting, Dari dari desa, PAC. yeah. Tidak langsung serta merta dapat apa namanya kalau zaman sekarang tuh Privilege. privilege ya seperti itu. Bisa banyak belajar Mas. Iya betul, kan saya mewakili teman-teman KKN UNS juga, terkhusus kita di terjunkan di Desa Gata, kita akan belajar dan memahami banyak betul tentang pembelajaran kehidupan bermasyarakat, Mas Menang dan Mas Ferry, bagaimana kita merintis dari awal, bagaimana para senior atau sesepuh kita atau mbah-mbah atau bapak-bapak kita itu bagaimana sih kita melanjutkan kehidupan yang lebih baik untuk di lingkungan sosial. Oke, terima kasih Mas Diva. Lanjut ke Pak Menang lagi. Suatu momen saya pernah melihat panjenengan itu masih bersalaman dengan ibunda dengan mencium tangan. Itu menunjukkan sebuah adab dan etika. Kenapa Anda juga sebagai anak muda masih melakukan hal itu, Pak? Oke, bahkan dulu sempat viral pertama kali saya dilantik menjadi ketua DPRD. Kemudian saya salim waktu itu cium tangan ke Ibu Bupati, di mana sebagian sedulur-sedulur itu kemudian mencibir saya. Padahal di sisi lain, sebelum saya jadi ketua DPRD memang Bu Bupati itu seperti ibu saya, Pak Nano seperti bapak saya, karena beliau itu di satu sisi ketua partai kami, kemudian di sisi lain secara personal memang kedekatan personal itu sudah lama. Jadi ya apa yang harus saya rubah? Kan tidak mungkin kemudian ketika kami menduduki jabatan yang lebih tinggi kemudian adabnya dihilangkan, sopan santunnya dihilangkan. Itu justru menurut saya buruk. Ya apa yang sudah kita lakukan selama ini ya kita jalankan begitu, menunjukkan bahwa generasi muda sekarang ini juga adab, etika masih ada dan masih dijaga. Meskipun memang ada juga anak muda beberapa yang ya, Gen Z milenial ya yang memang sudah luntur adabnya, memang ada, harus kita akui. Tapi bagaimana kemudian kita yang ada di depan ini bisa menjadi contoh untuk tetap menjaga adab dan etika. Karena mohon maaf, zaman dulu itu Bu, saya pernah mendengar sebuah quote, kemudian apa bedanya manusia dengan mohon maaf hewan, misalnya simpanse atau kera, ketika kita tidak mempunyai adab dan etika. Karena yang membedakan yaitu adab dan etika itu, kan begitu. Menyambung apa yang jenengan katakan tadi, bahwasanya kita melihatlah, berkacalah ke Jepang dan Korea, mereka sudah menjadi negara maju, tetapi orang Jepang dan orang Korea itu masih bisa menjaga tradisi dan budayanya. Apakah mungkin nanti kita di 2045 nanti juga mungkin masih bisa atau bisa melebihi apa yang dilakukan Jepang dengan Korea Selatan untuk tetap bisa menjaga adat, tradisi dan juga budayanya? Kita itu beruntung dulu itu memiliki founding father yang pemikirannya jauh luar biasa ke depan. Bapak Bung Karno itu dulu selalu menggelorakan nation character building, di mana ya kita itu membangun bangsa itu dengan watak kepribadian yang ada sesuai dengan ada budaya yang ada di kita, sehingga ketika kita berusaha menjadi negara maju bukan menghilangkan kemudian jati diri kita, karena sebenarnya yang membuat negara ini ada ya kebersamaan kita, walaupun kita berbeda-beda. Nanti ketika kita misalnya mohon maaf kemudian meniru budaya-budaya asing, meniru hal-hal yang ada di luar, kemudian kita lama-lama meninggalkan budaya kita, ya lama-lama tadi Indonesia cemas bukan menjadi Indonesia emas. Kalau mau Indonesia emas ya dimulai dari dengan kita menjaga apa yang kita miliki. Tapi memang kita tidak menutup diri untuk kemudian berkembang, belajar dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi sekali lagi jati diri kita, watak kita ya harus kita jaga. Spirit Pancasila kita, spirit Bhinneka Tunggal Ika kepribadian kita. bangsa. Ya, itu kemudian budaya-budaya lokal yang ada ya itu harus kita kemudian tetap jalankan, kita gelorakan. Makanya kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada rekan-rekan semuanya yang ada di sini, karena dengan adanya kemudian melestarikan salah satunya budaya cetek geni, ulang tahunnya Lumpia Dulek ini, kemudian nanti generasi penerus bahkan tadi yang belum masuk generasi Z, masih berarti balik generasi Alpha ya, ini kemudian sudah melihat dari kecil mereka, oh ada budaya yang namanya
cetek gini seperti ini, yang kemudian mereka nanti ya ke depan tentu akan meneruskan tradisi ini. Lah selama tradisi ini masih ada, berarti tadi spirit gotong royongnya masih ada, kebersamaannya masih ada, toleransi antar beragamanya masih ada, ya berarti masih luar biasa. Sehingga walaupun tambah maju, tambah pinter, tambah hebat, tapi kemudian tetap hal-hal dasar yang mempersatukan itu tidak hilang begitu. Kembali kita beralih ke Mas Diva. Langsung saja gini. Seberapa penting sih untuk adab dan etika bagi generasi panjenengan? Mau ulangi lagi, sudah dipastikan kalau dari teman-teman generasi muda, nggak melulu hanya generasi Z, tapi generasi milenial dan generasi Alpha yang sudah disebutkan tadi Mas Menang, dikarenakan generasi buat Indonesia itu untuk menjunjung adab, dikarenakan ya yang membedakan tadi manusia dengan hewan itu adalah adab, itu sudah tertulis dari sejak lama terdahulu dari kepercayaan para manusia dan semua manusia lama. Dari kami mewakili generasi muda ya tetap menjunjung tinggi adab, dikarenakan kalau mencontoh dari sedikit cerita dari teman-teman KKN, kita terjun langsung di masyarakat, kita harus bersosialisasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di Desa Gatak. Kita maaf, kesannya gimana Mas? Untuk kesannya, penyambutan rekan-rekan KKN gimana? Ya kesan kami tetap beradaptasi, bagaimana kita benar-benar harus ramah tamah dengan bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, dan alhamdulillah respon dari bapak dan ibu-ibu di Desa Gatak ini welcome kepada kami dari KKN UNS. Tepuk tangan untuk bapak-bapak dan ibu-ibu di Desa Gatak. Saya juga boleh bertanya nggak Mas? Setelah 10 hari berada di Desa Gatak, betul. Menurut sudut pandang dari teman-teman yang KKN di Desa Gatak ini seperti apa? Sebetulnya dari kami itu sebelum terjun di sini ya, kita sempat survei lokasi, sempat menggali potensial apa sih di Desa Gatak, ada apa sih di Desa Gatak tersebut. Nah, dengan adanya kita udah survei dan udah hidup di 10 hari langsung di Desa Gatak ini, numpang di tempat Pak Kades, kami benar-benar melihat banyak banget budaya, terlebih seni budaya di Desa Gatak yang berpotensial untuk tetap berwaris kepada generasi dijaga kelestariannya agar bisa diwariskan untuk generasi penerus. Oh, berarti ini Mas Diva Pinter IP-nya masih di atas 3 nih. Amin. Iya, IP-nya di atas 3 nih ya. Iya. Oke, ini closing statement buat Mas Diva. Pokok pikiran apa dari mahasiswa untuk Indonesia Emas di 2045? Silakan Mas. Untuk konklusi dari panjenengan. Jadi 2045 Indonesia Emas itu Indonesia mau dibawa kemana gitu. Oke, baik. Ya, izin mendahului Pak Sawenang, saya mewakili teman-teman KKN UNS ingin banyak harap kepada generasi muda, terkhususnya kami itu sendiri, melihat keemasan dari Indonesia di tahun 2045 itu sangatlah panjang, itu sangatlah terbuka untuk kita mengisi dan berusaha melestarikan yang udah ada dan melakukan inovasi dan serta mensejahterakan yang perlu disejahterakan. Yang jelas tetap NKRI ya. Iya, tetap NKRI. Dikarenakan kita lahir di Indonesia, tetap menjunjung tanah air kita itu sendiri, Mas. Terima kasih. Ini gongnya nggih untuk pertemuan kita sore ini bagi Pak Menang. Kita di sini nggih langsung matur nggih. Seumpama Pak Menang diberikan rezeki amanah kan untuk memimpin kita di Kabupaten Klaten. Komitmen apa panjenengan terhadap kemajuan kegiatan seni dan budaya di Kabupaten Klaten? Ini konklusi dan sekaligus closing statement dari panjenengan untuk talk show pada sore hari ini. Monggo Pak Menang. Ya, di sisi kebudayaan Klaten harus di-branding menjadi kota budaya sebagai pelengkap dari pariwisata. Karena kalau bicara pariwisata itu tidak hanya sekedar objek wisata yang kita kunjungi, tapi bagaimana kemudian di situ ada atraksi wisata yang harus kemudian membuat orang tertarik. Karena kalau mungkin orang hanya datang untuk sekedar foto, nanti berikutnya sudah bosan pindah ke tempat lain. Tapi kalau ada atraksi budaya di situ yang kemudian ada secara terus menerus, otomatis akan bisa menarik. Maaf, seperti aturan jenengan, Klaten ini akan menjadi Bali yang kedua gitu. Ya harus. Dan itu optimisme itu harus terus digelorakan. Karena contohnya di
Prambanan itu kalau hanya sekedar candi ya ada yang lain juga, tapi kemudian di situ ada sendera tari Ramayana yang luar biasa. Ya, di Kabupaten Klaten ini tarian banyak sekali, budaya banyak sekali ya. Tinggal nanti ke depan dikolaborasikan, disinergikan dengan para pengelola wisata dan desa wisata, sehingga tidak hanya kemudian 1 tahun sekali menyelenggarakan kegiatan, tapi kemudian bisa dikonekkan dengan desa wisata dan objek wisata yang akhirnya pelestarian budaya ini bisa menjadi kemudian luar biasa, hidup dan kemudian berkembang, kan begitu. Karena kalau hari ini mungkin hanya masih segelintir orang yang mau melestarikan budaya, tapi ke depan ketika industri ini sudah budaya ini bisa juga menjadi industri, otomatis akan luar biasa. Jadi komitmen kami ya bagaimana kemudian Kabupaten Klaten bisa juga menjadi kota budaya, kan begitu. Terima kasih Yeah. kepada Pak Amenang atas berbagai masukannya dan juga motivasinya buat kita untuk tetap selalu berbudaya. Kepada sahabat Peduli Klaten YouTube channel, tetap dukung kami, like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih. Matur nuwun Mas Ferry. Yeah.